Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kita berdua di konten Polos Art Sablon. Salam Gesuta. Konten yang berisi tentang sablon, manual, digital, terus bahan sablon, terus Produksi ya. proses produksi, ya dan yang lainnya lah. Mungkin bisa jadi kita juga akan kembangin ke ya, keluar dari konten, keluar dari konsep juga nggak apa-apa lah ya Bang. Ya. Ini untuk awal mungkin kita mau cerita dulu kali ya, awal mula berdirinya Polos Art gimana tuh Bang Sigit? Awal mula berdirinya Polos Art Sablon. Oke. Awal mula berdirinya Polos Art itu di tahun 2014. Ketika kita di daerah Ciracas itu buka toko ATK atau fotokopi. Setiap malam kita kan lembur. Awalnya fotokopi ATK ya, awalnya ya berarti fotokopi ya. ATK Bang. ATK fotokopi. Ya. Dan tempatnya itu alhamdulillah lumayan agak luas. Karena gua udah bosan kerja, Iya. jadi Cari inspirasi jadi baru lah ya. korporat. Udah korporat guys. Udah Oke, korporat 8 apa 590 jam, 8 9 ya. apa sih bahasanya ya begitu loh. Oke, Terus di sana gue ada usaha keluarga yang ditugasin untuk ngelanjutin atau ngurusin usaha itu. Nah di situ ada teman-teman yang kerja atau yang bantuin gue menjalani usaha itu guys. Berarti awalnya iseng, nyoba atau mau belajar awalnya gitu. Nah, ketika suatu malam itu gue, ya karena gue suka grafis atau gambar, jadi gue pikir Bang, ngapain ya? Sering gitu lah ide. Muncul ide, kita nyablon yuk. Nah, padahal sama sekali kita nggak ada alat sablon pokoknya intinya kita nyablon yuk gitu. Kita nyablon, sering berjalannya waktu kita kumpulin alat satu-satu, ya kita nabung kumpulin alat satu-satu dari screen yang dasar-dasar tuh, rakel, terus tinta, ada juga sih yang jual satu setan, cuman gue lebih pilih beli satu-satuan. Berarti benar-benar alat yang dari buat pemula banget gitu ya? Ya pemula, pokoknya intinya tuh screen, tinta, rakel. Udah 3 komponen itu ya. Awalnya gue pakai rubber. Oke. Tinta rubber itu ya bahan dasar air ya. Jadi kita cuman beli water base, terus juga pakai pigmentnya yang primer RGB ya, red green blue ya kan, merah dari warna red green blue itu kita bisa kombinasiin warna ya, bisa kita campur lah, kita aduk lah jadi warna apa aja. Awalnya kita sablon nggak ada meja sablon, kita tuh pakai alasnya tuh pakai kertas satu box. Manual abis berarti Bang ya? Makanya gitu. Kita tuh benar-benar dari nol banget. Makanya sambil belajar sih ya awalnya ya. Jargon kita tuh manual abis. Manual abis guys. Jargonnya Polos Art. Jadi nggak ada meja, kertas satu rim pun jadi buat alas. Oke. Jadi kaos itu gua taruh atas kertas satu box ya. Yang isinya 5 rim, pinggirannya gua tahan, ya kan. Buat tatakan si kaos itu ya. Nah, screen sablonnya. Ya udah jadilah. Proses untuk bikin pengabdrukannya itu gue ceritain lagi tuh lama banget. Singkat cerita nih, awalnya berarti itu ya. Proses bisa gue ngabdruk dan gue tahu awalnya gue bisa ngitung timingnya, terus jaraknya berapa, terus
ya malah gue ekstrim lah, gue ngabdruk itu gue langsung todong ke lampu di atas. Benar manual ya, benar manual banget. Jangan alat seadanya gitu ya maksudnya ya. Coba pakai matahari juga udah pernah gitu kan. Akhirnya dapat juga tuh screen abdrukan gitu kan. Oke. Dari situ kita mulai setiap malam produksi sablon. Itu kita pakai sendiri. Terus kita pakai nongkrong. Berarti untuk produksi sendiri itu ya awalnya ya? Untuk kita pakai sendiri, Untuk Bang. pakai sendiri ya? Untuk pakai sendiri ya? Kita pakai sendiri, Bang. Oke. Jadi kita pakai sendiri, terus kita pakai nongkrong. Teman-teman lihat gitu kan. Oke. Nih, oke juga nih, gambar lucu banget nih, gitu kan? Habis ya, bikin gambar gini di mana gitu? Eksklusif lah ya kalau bikinan sendiri gitu ya? Iya. Eksklusif gitu loh. Ketika dulu tuh ya kita masih suka musik, ya nge-band lah, band. Iya. Jadi ada band-band yang nggak ngeluarin merchandise, itu ya gue bikin sendiri gitu, kayak Iwan Fals dulu gue. Oh iya betul. Di dulu Iwan Ngefans Fals juga, tapi ada, kita bisa bikin merchandise sendiri juga gitu betul, ya. belum ada merchandise Iwan Fals. Kalau sekarang kan udah ada tuh. Iya. Tiga Rambo. Nah, gue tuh waktu itu bikin itu. Terus oke. teman-teman juga banyak tuh antusias, coba dong gue bikinin coba. Oh, Udah iya. bawa kaos sendiri ya. Gua dengan senang hati kan. Oke. Gua bilang ya gagal atau berhasilnya gue nggak tanggung jawab awal. Tapi alhamdulillah gue selalu berhasil gitu dan selalu jadi. Teman-teman gue seneng dong dapat sablon gratisan. Gue juga seneng karena gue berhasil gitu dari proses pembelajaran gue selama 3 bulan. Gue belajar ngabdruk baru dapat abdrukan 3 bulan. Oke, 3 bulan tuh guys. Nah, di situ gue mulai searching, terus gue tanya-tanya, mulai kenalan sama teman-teman sablon. Oke, benar. Banyak juga sih gue keluar untuk bukannya apa ya, kita coba ngorder sambil kita tanya-tanya ya. Berarti perlu juga curi-curi punya waktu. koneksi ya. Iya, Bang perlu, Sigit ya? penting, sangat penting. Punya koneksi gitu di dunia sablon, di dunia yang kita geluti lah. Gitu. penting banget tukar pikiran. Iya, Kita betul. kayak yang sowan ya, nggak perlu sering-sering lah, sebulan sekali, 2 bulan sekali cukup ya. Iya, Sambil iya. ngopi-ngopi, sambil ngelihat mereka tuh punya apa aja, kita yang belum punya apa, Oke. tuh konsep workshop kayak apa. Terus kita juga jadi dapat inspirasi juga, Bang. Nah, dari situ udah tuh terbentuk tuh, maksud mulai ada orderan, mulai komersil lah ya bahasanya gitu, mulai. Mulai komersil awalnya gue nekat, Bang. Oke, terus Nekat, jadi gue nekat, gue bikin banner depan toko. Oke ya. Toko itu kan lumayan gede, gue bagi gua belanjain alat dari meja, bahan. Oke. Gue buka tuh open order, ya kan, bingung tuh dulu namanya apa. Oke. Nah, gue suka kaos polos dan emang dulu stoknya kaos polos, ya kan, jadi ya gue juga terinspirasi dari Menarik ya guys ya. polos. Ya udah, kita juga suka seni ya, polos art itu ya dari situ. Dan kita juga memang orang-orang polos lah ya, Bang, awalnya nggak tahu apa-apa. Orang polos, betul. Ya dari Awalnya nggak tahu apa-apa dari hobi sablon. ya, hobi Iya. di grafis, terus apa namanya ya, senang fashion lah kali ya Bang Sigit ya. Iya, senang fashion gitu ya. dan senang pakai kaos sih. Orang kerja juga gua nggak pernah pakai apa-apa ya, pokoknya kaos polosan lah. Pun ada, kalau ada sablonnya ya gua sablonan gua sendiri. Iya betul. Awal dari situ tuh guys. Nah, Iya, itulah orang-orang terbentuknya polos art. Sampai sekarang ya. Ya, Alhamdulillah berarti udah Alhamdulillah. berjalan berapa tahun ya? pokoknya 2014 mulai belajar, 2016 gua baru mulai buka. Oh iya. Hampir Ya, udah proses 9 pembelajaran tahun 2 tahun. guys. 9 tahun menjelang 10 lah. 10 lah. Kalau dari belajar balenya sih lebih berarti. 10 tahun. Kalau dari Dikasih. minatnya. Ya, kita di sini juga masih banyak kekurangan, Bang. Betul. Masih banyak banget yang Makanya kita saling support ya sama kita teman-teman. bisa, yang Benar. kita pahami, Iya.
yang belum kita, ya masih banyak kekurangannya lah gitu. Kali aja ada susu sablon mau kasih info, Iya. kasih wejangan boleh ya di komentar. Kali aja support Masukannya kita untuk para susu yang masih pemula, betul. kan kita juga di sini Belajar sambil belajar sambil, apalagi sekarang udah jadi nafkah, Bang. Iya, betul. Alhamdulillah, jadi Alhamdulillah. profit juga. Alhamdulillah, Maksudnya, selama benar-benar jadi pemasukan gitu guys. 9 tahun, hampir 10 tahun berjalan, kita Ya bisa masih nafkah keluarga lah ya. Meskipun digoncang dengan COVID beberapa tahun. Iya betul, apalagi ada covid kan lumayan tuh guys, Kita lumayan. tetap bertahan lah. Betul. Tapi kayaknya kalau dunia sablon insya Allah sih prospeknya bisa bertahan ya bang. Gue percaya Kalau sablon sablon, kan, sablon manual never die. Never die guys tuh, sablon Never die. manual never dies. Gue percaya. Benar. Apalagi sekarang udah diserang sama, awalnya dulu sablon Sublime. Masih dulu Ya Bang. teknologi sih makin Terus berkembang. DTG, Ah. terus Polyflex, terus apalagi sekarang DTF tuh kan. Iya. DTF udah keren-keren banget tuh sekarang. Teknologi Bisa berkembang, master. cuman sablon Tapi gue manual yakin pasti bisa bertahan ya. nggak akan mati lah. Never die lah seperti yang Gitu aja, Bang. ya oke itu apa ya, sejarah singkat lah berdirinya Polos Art. Makanya kita mulai konten ini dari awal tuh, awal mulanya kita gimana sih sejarahnya gitu Polos Art tuh Ya. nanti berikut kita akan Terus satu lagi Bang bahas nih, terus ya. ketemu Bang Andi. Oh iya betul. Waktu dia lagi kerja di Ya, apa tuh Bang? waktu itu gua kerja di salah satu pengiriman, JNE. kita sebut aja JNE lah ya. Iya. Gua ketemu Sigit, ya singkat cerita kita ngobrol. Kebetulan gua juga di fashion, cuman gua masih jual kaos, kayak kaos bola, jersey bola, terus kayak Malah gue kaos distro lah. Malah gue beli dulu sama dia, Ya, Bang. awal mulanya di situ kita ngobrol. Nah, terjadilah Kenapa kita nggak bareng aja tuh? Terjadilah Produksi. terbentuk kita bergerak Duet. Nah. teruslah nama Polos Art itu guys. Ya itulah sejarah singkatnya ya. Polos Art, Gitu. mudah-mudahan kita makin solid. Amin, Kita amin. semua juga, semua usaha sablon, usaha apapun mudah-mudahan bisa tetap survive. Amin. Asal kita serius ya. Kita Mungkin mau, ya, asal dan kita mau kita serius. serius. Oke. Terus tolong support Ya. konten-konten kita Betul. yang berikutnya nanti. Mudah-mudahan kita produktif lagi. Oke. Ya dengan begitu kita bisa tambah lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang syukur-syukur bisa nambah pengetahuan benar yang lain. kita saling memberikan info, bertukar info. Kita juga sambil belajar sambil Oke, gitu aja ya. Konten kali ini untuk konten awal sejarah Polos Art, berdiri Polos Art. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas terus tentang dunia fashion, sablon dan semuanya lah, banyak lagi. Oke, kita cabut. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gasuters.